Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum fa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memuji Allah karena hanya Allah lah yang berhak dipuji. Demikian pula kita senantiasa selalu mensyukuri seluruh nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat aman, dan berbagai nikmat lainnya. Tentu dari berbagai macam nikmat ini kita tidak mampu menghitungnya, karena memang Allah sudah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Karena itulah semua kenikmatan yang telah tercurah kepada kita ini, mari kita mensyukurinya, sehingga kenikmatan itu akan membawa keberkahan dan akan ditambahkan lagi oleh Allah sebagaimana firman-Nya, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita kelak di akhirat mendapatkan sahabatnya. Amin. Allahumma amin. Demikian pula dalam kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, khatib berwasiat, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan pernah merasa puas apa yang kita telah lakukan. Jangan merasa keimanan dan ketakwaan kita yang sudah kita lakukan adalah maksimal. Jangan. Kita harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya semaksimal dan semampu kita, serta menjauhi larangan-larangannya. Karena kita tahu bahwa bekal yang paling berharga adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah singkat ini kami akan mengetengahkan sebuah tema bagaimana kita menjernihkan hati kita ini
sehingga hati kita menjadi sehat, hati kita menjadi bening, hati kita menjadi tidak berkarat. Mari kita simak sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza shalahat shalahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahya qalbu. Artinya, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka jasad tersebut akan menjadi baik, dan sebaliknya apabila dia buruk, maka jasad tersebut akan menjadi buruk. Ketahuilah segumpal daging tersebut qalbu, yaitu hati. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini kami ingin mengetengahkan bagaimana tentang menjernihkan hati. Namun sebelumnya mari kita persamakan persepsi apa yang dimaksud dengan penjernihan itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa penjernihan memiliki makna berarti proses, cara, atau perbuatan menjernihkan, yaitu membuat sesuatu menjadi bening atau bersih. Hati dalam konteks ini merujuk pada pusat perasaan batin atau watak. Oleh karena itu, secara umum penjernihan hati ini dapat diartikan sebagai upaya atau proses untuk membuat perasaan, pikiran, atau jiwa menjadi bersih, tidak keruh, dan bebas dari emosi negatif seperti dendam, kebencian, prasangka, buruk sangka, termasuk kegelisahan hati yang keseluruhannya ini adalah upaya untuk mencapai kebersihan hati dan ketenangan batin. Jadi penjernihan hati adalah proses membersihkan hati dari segala macam kotoran batin seperti emosi negatif, pikiran buruk, sifat tercela, kegalauan yang tidak tahu sebab dan tidak ada ujung pangkalnya. Kalau kita lihat, tujuan penjernihan hati ini adalah mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membersihkan hati dari kotoran batin, seseorang dapat lebih dekat dengan Allah dan merasa akan kehadiran Allah dalam dirinya, meningkatkan kualitas diri. Penjernihan hati dapat membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih toleran. Mencapai ketenangan batin dengan membersihkan hati dari emosi negatif, seseorang dapat merasakan ketenangan dan kedamaian batin. Kemudian bagaimana cara kita membersihkan untuk penjernihan hati ini? Lewat amalan-amalan yang kita laksanakan. Yang pertama, sholat tepat waktu dengan khusyuk, tumakninah, tenang, tidak terburu-buru, menghayati setiap ucapan dan gerakan sholat. Sholat adalah amalan terbaik bagi seorang hamba untuk fokus lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, apalagi saat sujud padanya, sebagaimana firman Allah, wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Quran surat Al-Alaq 19. Demikian Rasulullah juga bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru doa. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Dengan sholat khusyuk maka akan dapat terjauh dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan yang lebih utama, kita harus paham, kita harus memahami, menyadari bahwa kita yang membutuhkan Allah, kita yang butuh pembimbingan,
Kita yang butuh hidayah Allah, kita yang butuh perlindungan Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Demikian pula dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai hamba-hambaku, andai orang-orang terdahulu kalian dan paling akhir, manusia dan jin seluruhnya berhati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadis qudsi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan amal ibadah hambanya, tetapi hambanya sendiri yang membutuhkan Allah. Ia juga menekankan bahwa takwa dan amal soleh tidak menambah kerajaan Allah, tetapi bermanfaat bagi hamba itu sendiri. Kemudian penjernihan hati yang kedua adalah zikir di luar sholat. Tentunya saat sholat ada banyak zikir dan doa yang kita panjatkan. Namun setelah sholat atau di luar sholat, ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita berhenti berzikir, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring, keadaan sedih, keadaan senang, keadaan sempit maupun keadaan lapang. Baik itu berupa zikir dalam bentuk pujian-pujian, mengagungkan Allah, atau berupa doa. Yang ini harus senantiasa kita lantunkan dalam lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faiza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubikum." Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan berbaring. An-Nisa ayat 103. Dengan berzikir yang penuh penghayatan, maka hati akan menjadi tenang. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Demikian pula Rasulullah SAW membedakan antara orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir adalah hidup, orang yang tidak berzikir bagaikan orang yang mati. Mari kita simak sabdanya. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Rabbnya dan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian penjernihan hati yang ketiga adalah membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Sudah barang tentu Al-Quran diturunkan oleh Allah, bukan sekedar pajangan atau buku bacaan yang kadang-kadang tatkala dibutuhkan dibaca. Namun sangat jelas tiap hari kita harus berinteraksi bersama Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kehidupan bagi orang muslim. Obat penawar di dalamnya juga rahmat dan berkah bagi kita semua. Jangan salah jemaah yang dirahmati Allah. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Quran surat Al-Isra ayat 82.
Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, tilkal sakinatu tanazzalat lil Quran. Itu adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan membaca Al-Quran juga bisa menghilangkan karat yang ada dalam hati. Ketahuilah bahwa semua manusia itu hatinya berkarat. Untuk menghilangkan karat salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah SAW, al-qulubu la tasda'u kama yasda'u hadid. Qila ya Rasulullah wa ma jalabuha qala qiraatul Quran wa dzikrul maut. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat. Dikatakan, ya Rasulullah, apakah pembersihnya? Rasulullah menjawab, membaca Al-Quran dan mengingat mati. Kemudian pembersih atau menjernihkan hati yang keempat adalah muraqabatullah, yakni sebuah kesadaran akan pengawasan Allah Ta'ala dan memperbanyak mengingat kematian, sehingga segala perbuatan yang akan dilakukan akan senantiasa waspada bahwa semua itu akan ada balasan, dan juga selalu bersiap menuju kematian yang datangnya tidak menunggu kesiapan kita. Namun bisa saja secara tiba-tiba. Kalau kita lihat ada yang sedang sholat, sedang rukuk, sedang tahiyat, sedang mandi, sedang bepergian, dan lainnya, kematian datangnya tiba-tiba, sehingga kita perlu persiapan setiap saat. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Al-Munafikun ayat 11. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita agar kita tidak terlena dalam kenikmatan hidup, dengan beliau bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian penjernihan hati agar menjadi sehat dan tidak berkarat, menjadi tenang, adalah kontemplasi kebesaran ciptaan Allah, atau dengan kata lain bertafakur terhadap keagungan tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam semesta. Dengannya kita akan semakin yakin keesaan Allah. Dialah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasainya, sehingga hanya kepada Allah semata yang berhak disembah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami,
tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dengan demikian cara yang harus kita jalani agar hidup menjadi tenang, tidak gelisah. Maka beberapa yang telah kami sampaikan tadi, penjernihan hati adalah proses penting untuk mencapai meningkatkan kualitas ibadah. Dengan hati yang bersih, seorang dapat lebih khusyuk dan fokus dalam beribadah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Hati yang jernih dapat membantu seseorang menjadi lebih sabar, toleran, dan empati terhadap orang lain, tidak hanya diliputi oleh perasaan suudzon. Tiga, meningkatkan ketenangan batin dengan membersihkan hati dari emosi negatif. Seseorang dapat merasakan ketenangan dan kedamaian batin. Dan terakhir, meningkatkan kemampuan berpikir jernih. Hati yang jernih dapat membantu seseorang berpikir lebih jernih, tidak emosional, tidak diliputi oleh perasaan was-was, dan membuat keputusan akan senantiasa dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum biwatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwar rahmanur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.